Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 di semester ganjil. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di bab 2 tentang menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Kali ini kita akan membicarakan mengenai melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk memulai, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita bisa belajar dengan baik, kita bisa menyerapnya dengan baik sehingga ke depan kita bisa menjadi warga negara yang baik, senantiasa lebih baik. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Yang kedua, mendukung makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, menjelaskan upaya melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, menjelaskan upaya mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kelima adalah menyusun dan menyajikan laporan hasil telaah tentang upaya melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab. Kita mulai dengan kita membicarakan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga negara, kita, saya dan kamu, harus melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Ya, sebagai warga negara, kita melaksanakan Undang-Undang Dasar berarti patuh pada ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar tersebut, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar akan mengarahkan pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebaliknya, jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, tidak kita laksanakan dalam kehidupan bernegara, kita akan mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya, bisa terjadi kerenggangan dalam masyarakat, dan lebih jauhnya adalah perpecahan dalam negara. Bahkan mungkin bubarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Selain kita harus melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita juga punya kewajiban untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk bisa mempertahankan Undang-Undang Dasar tersebut. Salah satu bentuk mempertahankan itu adalah dengan memungkinkan terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, suatu Undang-Undang Dasar itu kemarin sudah kita lihat, salah satu sifatnya adalah ada yang dapat diubah, ada yang tidak dapat diubah.
Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan salah satu contoh konstitusi yang dapat diubah. Hal ini tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai sekarang ini kita sudah melakukan beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar pertama kali kita mengadakan perubahan terhadapnya adalah di tahun 1999. Namun dalam mengubah Undang-Undang Dasar ini, kita memiliki kesepakatan dasar. Jadi anggota-anggota MPR kita itu memiliki kesepakatan dasar. Nah, kesepakatan dasar terkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, jadi pembukaannya tidak akan diubah. Kedua, tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditiadakan, serta hal-hal normatif yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar tersebut dimasukkan ke pasal-pasal atau dimasukkan ke batang tubuh. Dan yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Kita pahami lebih lanjut kesepakatan dasar terkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, alasan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang pertama, pembukaan memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memuat tujuan negara dan Pancasila sebagai dasar negara dan cita-cita negara atau stat ide dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Bentuk negara kesatuan itu telah ditetapkan sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia yang majemuk, beraneka suku bangsa, kebudayaan, etnis, dan agama, serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Ya. Nah, sistem pemerintahan Indonesia yang presidensil tersebut dipertegas dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 4 ayat 1. Berikutnya, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditiadakan atau dihapus. Nah, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihapus, namun beberapa hal normatif dimasukkan ke batang tubuh. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari kesulitan ketika menentukan status penjelasan dari sudut pandang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya. Berikutnya, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum. Artinya, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan naskah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut diletakkan melekat
pada naskah asli. Jadi perubahan dan naskah aslinya terdapat dalam satu buku. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya melakukan atau dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tetapi tidak kalah penting adalah melaksanakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Sebagai peserta didik dan sebagai warga negara, kamu atau saya dan kamu wajib melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Banyak cara, banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Misalnya, di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah bisa kita lakukan dengan belajar dengan serius dan sungguh-sungguh agar dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, bersikap jujur dan sopan kepada Bapak Ibu guru dan seluruh warga sekolah agar tercipta kedamaian dan ketentraman, sehingga suasana belajar menjadi nyaman. Yang ketiga, melaksanakan dan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan hikmat agar dapat meningkatkan kecintaan kepada nusa dan bangsa. Yang keempat, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai lomba sebagai wujud cinta tanah air dan penghargaan terhadap para pahlawan. Yang kelima, menghargai pendapat sesama teman sebagai wujud dari keadilan dalam berpendapat dan mengemukakan pendapat. Keenam, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama, suku, adat istiadat, kepercayaan, ya, agar tidak memunculkan permusuhan dan perkelahian. B. Di lingkungan tempat tinggal, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga. Yang kedua, bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, bermusyawarah dengan anggota keluarga maupun tetangga untuk memutuskan masalah bersama sehingga tidak terjadi permusuhan dan pertikaian. Yang keempat, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Ya. Kelima, ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Di lingkungan masyarakat, apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk kepada fakir miskin yang membutuhkan. Memberikan bantuan, pengetahuan, dan keterampilan bagi orang yang membutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan orang tersebut. Tiga, memupuk kerjasama, tepos liro, dan saling menghormati, serta tolong-menolong. Yang keempat, menjaga kerukunan dan ketentraman bersama. Demikian pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mari kita menarik kesimpulan. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama,
melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan mengarahkan pada kehidupan yang tertib dan teratur. Yang kedua, tidak melaksanakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan yang mengakibatkan terjadinya kerenggangan dalam masyarakat dan lebih jauhnya adalah perpecahan dalam negara. Yang ketiga, tercapai kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai upaya mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Yang kelima, sebagai peserta didik dan sebagai warga negara Republik Indonesia, kita wajib melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimanapun berada, di rumah, di lingkungan tempat tinggal, dan di lingkungan masyarakat. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang jelas, silahkan bertanya lewat WA atau diputar berulang. Terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.